Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video pembelajaran tentang fungsi, turunan, dan integral. Anggota kelompok kami ada Zaki, Raudoh, Rimaya, Aulia, Dede, dan Nadia. Simak videonya ya. Oke, yang pertama di sini ada definisi turunan. Diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Dinotasikan oleh f aksen Z0. Jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta f per delta Z sama dengan Fz plus delta dikurangi Fz0 per delta Z. Jika terdiferensial di semua titik pada D, maka f terdiferensial pada D. Selanjutnya di sini ada contoh 3.1.1. Buktikan Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensial di seluruh C. Bukti. Ditinjau sebarang titik Z0 anggota C. F aksen Z sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat per Z dikurang Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Z ditambah Z0 dikali Z dikurang Z0 per Z dikurang Z0 sama dengan 2Z0. Karena Z0 sebarang, maka Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensial di seluruh C. Selanjutnya ada teorema 3.1. Jika f fungsi kompleks dan f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Bukti, diketahui f aksen Z0 ada, akan dibuktikan f kontinu di Z0 atau limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan Fz0. Limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0, sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 dikali Z dikurang Z0. Limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 dikali limit Z mendekati Z0, Z dikurang Z0 sama dengan f aksen Z dikali 0 sama dengan 0. Sehingga limit Z mendekati Z0, Fz dikurang Fz0 sama dengan 0. Limit Z mendekati Z0, Fz dikurang limit Z mendekati Z0, Fz0 sama dengan 0. Limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz0. Limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan Fz0. Dengan kata lain, f kontinu di Z0. Selanjutnya ada contoh 3.1.2. Buktikan bahwa Fz sama dengan mutlak Z kuadrat kontinu di seluruh bidang kompleks tetapi hanya terdiferensial di Z sama dengan 0. Bukti, Fz sama dengan mutlak Z kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti Ux-nya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan Vx-nya sama dengan 0. Dan V kontinu di C, maka Fz konstanta di C. F aksen 0 sama dengan limit Z mendekati 0, Fz dikurangi 0 per Z dikurangi 0. Sama dengan limit Z mendekati 0, mutlak Z kuadrat per Z sama dengan limit Z mendekati 0, Z dikali Z per Z sama dengan 0, Z. Tidak sama dengan 0. Jadi Fz terdiferensial di Z sama dengan 0. Selanjutnya, teorema 3.2. Syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 adalah syarat Cauchy-Riemann. Menghubungkan derivatif-derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Teorema 3.2.1. Syarat Cauchy-Riemann. Diberikan Fz sama dengan Uxy ditambah Ifxy dan Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 anggota DF. Jika f aksen Z0 ada, maka U dan V mempunyai derivatif parsial pertama di X0 dan Y0. Dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Do U per do X sama dengan do V per do Y. Dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Atau Ux X0 Y0 sama dengan Vx X0 Y0. Dan Uy X0 Y0 sama dengan min Vx X0 Y0. Selanjutnya, F aksen Z0 sama dengan Ux X0 Y0 ditambah IVx X0 Y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi di X0 Y0, maka Fz sama dengan Uxy ditambah Ifxy pasti tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Nah, selanjutnya ada contoh syarat Cauchy-Riemann. Nah, contoh yang pertama, buktikan Fz sama dengan mutlak Z kuadrat tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya, untuk Fz sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, sehingga untuk Uxy-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan Vxy-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat dulu persamaan Cauchy-Riemann-nya. Untuk do U per do X sama dengan 2X, dan do U per do Y-nya sama dengan 2Y. Dan untuk do V per do X-nya sama dengan 0, dan do V per do Y-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat seperti yang teorema tadi, untuk do U per do X sama dengan do V per do Y. Karena di sini do U per do X-nya 2X dan do V per do Y-nya 0, berarti itu tidak sama. Dan selanjutnya untuk do U per do Y dan min do V per do X, itu karena do U per do Y-nya sama dengan 2Y dan do V per do Y-nya sama dengan 0, itu juga tidak sama. Jadi pasti F tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0. Nah, untuk syarat Cauchy-Riemann hanya syarat perlu untuk terdiferensialannya. Berikutnya teorema 3.3. Jika Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah IV dikali X, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos P dan Y sama dengan R sin P, diperoleh Z sama dengan R cos P ditambah I sin P, sehingga Fz sama dengan U dikali R, P ditambah IV dikali R, P dalam sistem koordinat kutub.
Jika Z sama dengan U dikali R, Pi ditambah IV dikali R, Pi terdiferensial dan kontinu pada suatu sekitar R0, Pi0, dan jika dalam sekitar tersebut UR, UP, VR, Vp ada dan kontinu di R0 dan P0 dan dipenuhi Cauchy-Riemann yaitu dou U per dou R sama dengan 1 per R dikali dou V per dou P dan dou P per dou R sama dengan minus 1 per R dikali dou U per dou P. Maka F aksen Z sama dengan ada di Z sama dengan Z0 dan F aksen Z sama dengan dalam kurung cos P0 ditambah I sin P0 dikali dalam kurung UR dikali R0, P0 ditambah IV R dikali R0, P0. Berikutnya adalah definisi fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Fungsi real H dalam kurung X, Y yang mempunyai turunan parsial orde 1 dan orde 2 yang kontinu dan memenuhi persamaan Laplace Hxx dikali X, Y ditambah Hy dikali X, Y sama dengan 0 disebut fungsi harmonik. Misalkan, Fz sama dengan U ditambah IV. V disebut fungsi harmonik sekawan dari U jika U fungsi harmonik dan V fungsi harmonik. Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah IV dikali X, Y analitik pada D, maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku Cauchy-Riemann Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Karena derivatif-derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Vxy minus Vyx. Jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap X, Y elemen D berlaku Uxx ditambah Uyy sama dengan 0 dan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi, yaitu dou kuadrat Pi per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat Pi per dou Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah IV dikali X, Y analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah IV dikali X, Y analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Harmonik sekawan atau konjugat dari fungsi U, X, Y sama dengan Y pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y yang dituliskan dalam bentuk Fz adalah, perhatikan bahwa Fz sama dengan U ditambah IV sama dengan dalam kurung Y pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y ditambah IV. Fungsi F memenuhi PCR sehingga haruslah berlaku pertama, do dikali Y pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y per do X sama dengan do V per do Y sama dengan min 6XY. Dengan integral kita dapat menentukan V sebagai berikut. V sama dengan integral do V per do Y dy sama dengan integral dari 6XY dy sama dengan min 3XY kuadrat ditambah CX. Yang kedua, do dikali Y pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y per do Y sama dengan minus do V per do X sama dengan 3Y kuadrat dikurang 3X kuadrat. Dari persamaan sebelumnya, kita tuliskan minus 3Y kuadrat ditambah C aksen X sama dengan 3Y kuadrat dikurang 3X kuadrat. Diperolehlah C aksen X sama dengan 3X kuadrat. Atau CX sama dengan X pangkat 3. Jadi, V sama dengan minus 3Y kuadrat ditambah X pangkat 3. Sehingga Fz sama dengan Y pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y ditambah dalam kurung X pangkat 3 dikurang 3Y pangkat 2 dikali I. Yang berikutnya definisi dari fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial dalam peubah bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI yang didefinisikan dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali dalam kurung cos Y ditambah I sin Y. Fungsi yang baru didefinisikan tersebut merupakan peluasan alami atau fungsi EX pada kasus peubah kompleks. Misalkan, Z merupakan bilangan nyata dengan Y sama dengan 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Ini menunjukkan bahwa fungsi eksponen bilangan kompleks yang didefinisikan di atas merupakan bentuk umum fungsi eksponen nyata. Jika Z adalah khayal murni, X sama dengan 0, maka E pangkat Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y yang dikenal dengan rumus Euler. Bentuk ini dapat diterapkan untuk menuliskan bentuk kutub
Z sama dengan R dikali cos T ditambah I sin T bagi bilangan kompleks Z sama dengan R dikali E pangkat IT. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi eksponensial. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 ditambah X2 ditambah Y2, maka yang pertama E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Yang kedua, E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurangi Z2. Yang ketiga, E pangkat Z dipangkatkan oleh N sama dengan E pangkat N kali Z. Yang keempat ada E pangkat Z ditambah 2K pi imajiner sama dengan E pangkat Z2. Yang kelima ada E pangkat Z dikali M per N sama dengan E pangkat Z ditambah 2K pi imajiner dikali M per N. Yang keenam ada E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Selanjutnya ada rumus Euler dalam bentuk khusus. E pangkat imajiner Y sama dengan cos Y ditambah imajiner sin Y, sehingga jika Z sama dengan X ditambah imajiner Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X buka kurung cos Y ditambah imajiner sin Y tutup kurung. Dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah imajiner sin theta tutup kurung, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R E pangkat imajiner theta, sehingga dari rumus Euler maka diperoleh E sama dengan sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2 pi imajiner sama dengan 1. E pangkat pi imajiner per 2 sama dengan imajiner. E pangkat negatif pi imajiner per 2 sama dengan negatif imajiner. E pangkat negatif pi imajiner sama dengan negatif 1. Bentuk khusus 1. Jika Z bilangan real, Z sama dengan X ditambah imajiner 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X buah kurung cos 0 ditambah imajiner sin 0 sama dengan E pangkat X. Yang kedua, jika Z sama dengan imajiner Y sama dengan 0 ditambah imajiner Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat imajiner Y sama dengan E pangkat 0. Buka kurung cos Y ditambah imajiner sin Y tutup kurung sama dengan cos Y ditambah imajiner sin Y. Yang ketiga, jika Z sama dengan X ditambah imajiner Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X buka kurung cos Y ditambah imajiner sin Y tutup kurung sama dengan E pangkat X sin Y. Selanjutnya bentuk polar, Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah imajiner sin theta sama dengan RE pangkat imajiner theta. Kurung mutlak E pangkat imajiner Y sama dengan kurung mutlak cos Y ditambah imajiner sin Y sama dengan akar dari cos kuadrat Y ditambah sin kuadrat Y sama dengan 1. Jadi kurung mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X, argumen E pangkat Z sama dengan Y kurang plus minus 2N kali pi. Hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U ditambah imajiner V tutup kurung dan mutlak E pangkat Z. Z sama dengan 3 ditambah pi imajiner. E pangkat Z sama dengan E pangkat 3 ditambah pi imajiner sama dengan E pangkat 3 buka kurung cos pi ditambah imajiner sin pi tutup kurung sama dengan negatif 20,085 ditambah 0 imajiner sama dengan negatif 20,085. Dan kurung mutlak E pangkat Z sama dengan kurung mutlak E pangkat 3 sama dengan 20,085. Jadi jawabannya E pangkat Z dari Z sama dengan 3 ditambah pi imajiner sama dengan negatif 20,085, sedangkan untuk kurung mutlak E pangkat Z sama dengan 20,085. Selanjutnya ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z. Dengan W dan Z adalah bilangan kompleks jika Z sama dengan RE pangkat imajiner theta, buka kurung, negatif pi, kurang dari theta, kurang dari sama dengan pi, dan W sama dengan U ditambah imajiner V. Ya, kemudian dilanjut dengan sifat-sifat logaritma yang dimana E log Z W sama dengan E log Z ditambah E log W, E log Z per W sama dengan E log Z dikurangi E log W, E log E pangkat Z sama dengan Z, E pangkat E log Z sama dengan Z, dan E log Z pangkat P sama dengan P, E log Z dengan P adalah bilangan rasional. Nah, beralih ke fungsi trigonometri yang dimana dalam rumus Euler menyatakan bahwa E pangkat IX adalah cos X ditambah I sin X, sedangkan untuk E pangkat min IX adalah cos X dikurangi I sin X. Sedangkan untuk nilai cos X sendiri adalah 1/2 dikalikan dengan E pangkat IX ditambahkan dengan E pangkat min IX. Sedangkan untuk sin X adalah 1/2 I dikalikan dengan E pangkat IX dikurangi E pangkat min IX. Dan untuk cos Z dan sin Z, kita hanya merubah variabelnya saja menjadi cos Z sama dengan 1/2 E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Dan untuk sin Z-nya sama dengan 1/2 I dikalikan dengan E pangkat IZ
dikurangi dengan E pangkat min IZ. Dan berikut di bawahnya adalah persamaan-persamaan dari fungsi trigonometri. Beralih ke turunan trigonometri, yang dimana di bagian atas adalah contoh dasar dari turunan trigonometri. Kemudian ada definisi yang dimana cos HY bernilai sama dengan sin HY, yaitu 1/2 dikali E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Kemudian terdapat notes yang dimana sin Z sama dengan sin X dikalikan cos HY ditambah I cos X dikalikan sin HY. Kemudian mutlak sin Z kuadrat bernilai sin kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y. Dan mutlak cos Z dikuadratkan bernilai cos kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y. Kemudian terdapat notes juga di bawahnya yang dimana cos Z1 plus minus Z2 menghasilkan nilai cos Z1 dikalikan dengan cos Z2 plus minus sin Z1 dikalikan sin Z2. Kemudian untuk sin Z1 plus minus Z2 menghasilkan nilai sin Z1 cos Z2 plus minus cos Z1 sin Z2. Dan di bawahnya terdapat identitas trigonometri. Beralih ke fungsi hiperbolik yang dimana cos HZ sama dengan 1/2 E pangkat Z ditambah E pangkat min Z, sedangkan untuk sin HY sama dengan 1/2 E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Dan di bawahnya terdapat persamaan-persamaan dari fungsi-fungsi hiperbolik, dan kemudian ada turunan dari hiperbolik juga, yaitu cos HZ aksen sama dengan sin HZ, sedangkan untuk sin HZ aksen sama dengan cos HZ. Kemudian di sini ada contoh soal yang dimana tentukanlah nilai Z dari len Z sama dengan E dikurangi PI. Dari bentuk soalnya kita bisa ubah menjadi bentuk len Z sama dengan len R dikurangi I theta. Nah, maka dari bentuk yang kita ubah itu akan menjadi len R sama dengan E, yang dimana R-nya adalah E pangkat E. Bentuk sebelumnya kita bisa ubah menjadi bentuk baru, yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, yang apabila kita substitusikan akan menghasilkan bentuk yang baru pula, yaitu E pangkat E cos min Pi ditambah I sin min Pi, yang apabila kemudian kita hitung akan menghasilkan 15,154 dikali min 1 dikurangi 0I, yang berujung hasilnya akan menghasilkan min 15,154. Kemudian terdapat definisi fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t, ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah i vt, dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup, maka a lebih kecil sama dengan t, lebih kecil sama dengan b, akan menghasilkan integral ft dt sama dengan integral ut dt ditambah i dikali integral vt dt. Nah, kemudian kita akan membahas sifat-sifat dari fungsi kompleks, yang dimana real integral dari ft dt akan menghasilkan nilai yang sama dengan integral real ft dt. Begitu pula dengan imajinernya, dimana im integral ft dt akan menghasilkan nilai yang sama dengan integral im ft dt. Kemudian terdapat sifat-sifat lainnya, yaitu di mana integral ft dt akan menghasilkan nilai yang sama dengan negatif integral ft dt. Kemudian mutlak integral ft dt akan menghasilkan nilai yang sama dengan integral mutlak ft dt. Dan yang terakhir adalah integral konstanta ft dt akan menghasilkan nilai yang sama dengan konstanta integral ft dt. Materi selanjutnya ada lintasan. Jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, T lebih besar dari A dan T lebih kecil dari B, maka himpunan titik-titik di bidang XY dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T lebih besar dari A dan T lebih kecil dari B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Dengan definisi, kurva di bidang datar merupakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T lebih besar dari A dan T lebih kecil dari B. Bisa demikian sehingga dx per dt sama dengan G aksen T dan dy per dt sama dengan H aksen T ada dan kontinu dalam interval T lebih besar dari A dan T lebih kecil dari B. Selanjutnya ada contoh, kurva dengan bentuk parametrik X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T, di mana T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil dari 3pi per 2, merupakan busur lingkaran ya, dengan kurva mulus karena syarat-syaratnya terpenuhi. Maka, titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan 0 disebut titik awal C, yaitu titik 2,0. Titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan min 2 disebut titik akhir, yaitu titik 0,-2. Secara umum, lintasan C disebut lintasan bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus, yaitu C sama dengan C1 plus C2 sampai Cn dengan C1, C2 sampai Cn merupakan kurva mulus. Lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang perintegralan seperti pada integral fungsi real dari satu variabel. Selanjutnya catatan. 1. C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. Contohnya itu seperti bangun datar.
Kedua, C disebut lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. Ketiga, C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Keempat, C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri, seperti angka 8. Selanjutnya ada teorema Jordan. Bila C lintasan tertutup sederhana pada bidang datar, maka bidang tersebut terbagi oleh C menjadi 3 bagian himpunan saling asing, yaitu A. Kurva C sendiri, B. Bagian dalam atau interior, C berupa himpunan terbuka dan terbatas, dan C. Bagian luar eksterior, C berupa himpunan terbuka dan tak terbatas. Kurva C merupakan batas dari himpunan interior C dan eksterior C. Oke, kita di sini akan membahas tentang integral garis. Apa sih integral garis? Integral garis adalah integral yang dihitung sepanjang kurva garis di dalam ruangan. Integral ini digunakan untuk mengukur efek total suatu fungsi atau medan vektor sepanjang lintasan tertentu. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis integral garis. Yang pertama, integral garis skalar. Rumusnya yaitu integral C, F dalam kurung X, Y kurang Z sama dengan DS. Keterangannya yaitu DS adalah elemen panjang busur. Cara menghitungnya, yang pertama, parameterisasi kurva C dengan R dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T, Y dalam kurung T, Z dalam kurung T, A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Yang kedua, hitung turunan R aksen sama dengan dalam kurung X aksen dalam kurung T, Y aksen dalam kurung T, Z aksen dalam kurung T, tutup kurung. Yang ketiga, hitung DS sama dengan R aksen dalam kurung T, DT sama dengan akar dari X aksen dalam kurung T pangkat 2 ditambah Y aksen dalam kurung T pangkat 2 ditambah Z aksen dalam kurung T pangkat 2 DT. Yang kedua yaitu integral garis vektor. Rumusnya yaitu integral C F kali DR. Keterangannya yaitu DR adalah vektor elemen panjang. Cara menghitungnya, yang pertama, parameterisasi C adalah R dalam kurung T. Kedua, hitung F dalam kurung R dalam kurung T. Yang ketiga, hitung R aksen dalam kurung T. Yang keempat yaitu rumusnya seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teorema integral garis. Yang pertama, yaitu teorema Green, yaitu menghubungkan integral garis dengan integral lipat 2 di bidang. Jika yang pertama, C adalah kurva tertutup, sederhana, dan berorientasi positif. Yang kedua, F sama dengan dalam kurung P, Q tutup kurung adalah medan vektor dengan turunan parsial kontinu di daerah D dan dibatasi C. Yang kedua, ada teorema Stokes, yaitu generalisasi teorema Green ke ruang 3G. Jika yang pertama, yaitu S adalah permukaan mulus berorientasi dengan batas kurva tertutup C. Yang kedua, F adalah medan vektor dengan turunan kontinu. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang integral lintasan kompleks. Apa sih integral lintasan kompleks? Integral lintasan kompleks adalah integral dari fungsi bernilai kompleks sepanjang suatu kurva dalam kurung lintasan di bidang kompleks. Konsep ini sangat penting dalam analisis kompleks dan memiliki aplikasi dalam fisika matematika, teori medan, dan pemrosesan sinyal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi integral lintasan kompleks. Diberikan yang pertama, fungsi kompleks f dalam kurung z, di mana z sama dengan x ditambah iy. Kedua, kurva atau lintasan C di bidang kompleks yang dapat dinyatakan dengan parameter z dalam kurung t sama dengan x dalam kurung t ditambah iy dalam kurung t, a kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan b. Integral lintasan kompleks dari f dalam kurung z sepanjang C didefinisikan sebagai integral C F dalam kurung Z DZ sama dengan integral B ke A F dalam kurung Z dalam kurung T Z aksen dalam kurung T dikali DT, di mana Z aksen dalam kurung T sama dengan DZ per DT sama dengan X aksen dalam kurung T ditambah Y aksen dalam kurung T. Materi berikutnya yaitu menghitung integral lintasan kompleks, yaitu langkah-langkahnya yang pertama, parameterisasi kurva C, nyatakan Z dalam parameter T, misalnya nih yang pertama, garis lurus dari Z0 ke Z pertama. Z dalam kurung T sama dengan Z0 ditambah T dalam kurung Z1 dikurang Z0. Dan tutup kurung, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, lingkaran berjari-jari R berpusat di Z0. Z dalam kurung T sama dengan Z0 ditambah RE pangkat IT di 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2V. Yang kedua, hitung turunan Z aksen dalam kurung T. Contoh yaitu, jika Z dalam kurung T sama dengan T ditambah IT pangkat 2, maka Z aksen dalam kurung T sama dengan 1 ditambah 2 IT. Yang ketiga, itu substitusikan ke integral dengan rumus berikut ini.
Selanjutnya, membahas tentang integral Cauchy, yaitu jika f dalam kurung z analitik dalam kurung holomorfik di dalam dan pada kurva tertutup C, maka rumusnya yaitu seperti berikut. Konsekuensinya yaitu pertama, integral hanya tergantung pada titik awal dan akhir jika f dalam kurung z analitik. Yang kedua, jika C mengelilingi singularitas dalam kurung misalnya 1/z, integral tidak 0. Di sini kita memiliki rumus integral Cauchy. Rumusnya yaitu jika f dalam kurung z analitik di dalam C dan z0 di dalam C, maka rumusnya seperti berikut. Nah, contohnya yaitu hitunglah integral z sama dengan 2. Rumusnya selanjutnya seperti ini. Yang pertama yaitu karena pangkat z analitik dan z sama dengan 1 di dalam z sama dengan 2, maka hasilnya menjadi 2π kali I kali E. Selanjutnya, yaitu ada contoh soal dan integral garis loh guys. Soalnya berikut. Hitung integral garis dari fungsi f dalam kurung x, y sama dengan x ditambah y pangkat 2 sepanjang kurva C yang merupakan setengah lingkaran x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 4 dari dalam kurung 2,0 ke min 2,0. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, parameterisasi kurva C, yaitu kurva setengah lingkaran dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu R dalam kurung T sama dengan dalam kurung 2 cos T, 2 sin T, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan V. Yang kedua, turunan R dalam kurung T, yaitu R aksen dalam kurung T sama dengan dalam kurung min 2 sin T, 2 cos T. Besarnya yaitu R aksen dalam kurung T sama dengan akar dari dalam kurung min 2 sin T pangkat 2 ditambah 2 cos T pangkat 2 sama dengan 2 hasilnya. Yang ketiga yaitu substitusikan ke F dalam kurung X, Y. F R dalam kurung T sama dengan 2 cos T ditambah 2 sin T pangkat 2 sama dengan 2 cos T ditambah 4 sin pangkat 2 T. Yang keempat, ada integral garis. Integral garisnya yaitu rumusnya integral C f x y ds sama dengan integral V ke 0 dalam kurung 2 cos T ditambah 4 sin pangkat 2 T kali 2T. Contoh soal berikutnya yaitu soalnya hitung integral garis dari medan vektor f dalam kurung x, y sama dengan dalam kurung y, min x sepanjang kurva C yang merupakan garis lurus dari 1 dan 2 ke 4 dan 6. Penyelesaiannya yaitu pertama, parameterisasi kurva C, persamaan garisnya yaitu R dalam kurung T sama dengan dalam kurung 1 ditambah 3T, 2 ditambah 4T, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, turunan R dalam kurung T, R aksen dalam kurung T sama dengan 3,4. 3. Substitusikan ke F dalam kurung R dalam kurung T sama dengan dalam kurung 2 ditambah 4T, min 1, 3T. Yang keempat, integral garis. Integralnya yaitu sebagai berikut. Sekian video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.